Hal yang pertama yang harus kita perhatikan, pada saat kita menikahi istri kita, apakah dia sudah memang pekerja atau tidak? Ya, ini juga yang harus diperhatikan. Pada waktu kita mendatangi istri kita, apakah dia sudah memang seorang pekerja atau tidak? Kalau Anda butuh istri yang tidak bekerja, kenapa Anda datang kepada dia? Itu kan seperti itu. Kenapa Anda datang kepada dia? Kalau memang Anda membutuhkan seorang wanita yang hanya sekadar tinggal di rumah, Anda salah pilih. Nah, sungguh banyak kejadian-kejadian seperti itu. Tak kala dia sudah menikah, kemudian istrinya disuruh resign. Katanya gaji saya masih cukup untuk itu. Sementara mungkin istrinya memandang masih ada kebutuhan-kebutuhan lain yang sangat dibutuhkan. Apatah lagi, maaf ini, kadang ada seorang istri terpaksa bekerja, seorang perempuan terpaksa bekerja untuk membantu ekonomi keluarganya. Ya mungkin masih banyak adik-adiknya yang mau kuliah, sementara penghasilan orang tuanya sangat terbatas. Dan tak kala kita datang menikahi dia, lalu kemudian kita mengatakan berhenti saja bekerja, oh masih cukup dengan gaji saya. Sementara kebiasaan dia masih ada tanggung jawab terhadap keluarga. Iya. Nah, apakah memang kita bisa menggantikan akan hal itu? Nah, yang kedua juga, kalau memang kebutuhan rumah tangga kita tidak cukup, kemudian kita menyuruh istri kita resign dari pekerjaannya, apa ini bisa menyelesaikan persoalan? Oleh karena itu yang paling indah, sepanjang pekerjaan istri kita masih bisa menjaga nilai-nilai keimanan dalam dirinya. Oleh karena itu sekali lagi, kalau istri kita sudah bekerja baru kita nikahi, kita harus berpikir. Yang keliru kalau kemudian kita nikah, istri kita tadinya tidak punya pekerjaan, terus kemudian disuruh kerja. Ataukah kemudian istri kita mau kerja, sementara penghasilan kita masih cukup untuk membiayai hidup dia, masih bisa makan siang, masih bisa makan malam. Nah, kan itu takaran hidup. Kata Nabi dalam sebuah hadis, siapa yang hari ini sehat badannya, dia punya rasa aman, masih bisa makan siang, masih bisa makan malam, maka sungguh dia telah menguasai dunia ini beserta sisi-sisinya. Kecuali memang istri yang butuh macam-macam, ya, jadi butuh pakaian yang serba serasi, tas, baju, sepatu, sama warnanya, kacamatanya juga lain. Jadi setiap dia keluar harus serasi. Ya, ini membutuhkan biaya yang besar. Maka tidak cukup kalau kemudian hanya suami yang bekerja, apalagi maaf ini suami yang hanya gajinya pas-pasan. Jadi ini yang perlu diperhatikan. Dan kalau terpaksa istri harus membantu kebutuhan ekonomi rumah tangga, maka carilah pekerjaan yang kemudian bisa seislami mungkin. Banyak hal-hal yang bisa kita kerjakan. Subhanallah, di dalam masa pandemi ini saya banyak melihat banyak istri yang terpaksa harus membantu ekonomi keluarganya dengan membuat produk-produk tertentu. Dan kan enak sekarang, kita pasar kan tidak butuh tempat ya. Jadi pasar tidak butuh tempat. Sekarang subhanallah, sisa dicari kepandaian dan kemahiran kita untuk berbisnis secara online, dan itu subhanallah. Di kalangan ummahat-ummahat kita ini ada pelatihan-pelatihan bisnis, ada pelatihan-pelatihan bisnis sederhana yang kalau kita ikuti dengan baik, masya Allah, kita bisa membantu ekonomi keluarga tanpa mesti keluar rumah. Jadi ini yang kalau toh itu terjadi. Jadi saya berharap kepada para ikhwah, pada remaja-remaja kita, kalau memang menginginkan istri tinggal di rumah, carilah istri yang memang bisa tinggal di rumah. Jangan cari istri yang memang sudah bekerja. Lalu tak kala dia bekerja, Anda suruh resign, dan itu akan terjadi problem dalam kehidupan rumah tangga. Dan kalau kita kasar kepada istri kita, jangan salahkan kalau istri kita menentang. Jangan salahkan kalau istri kita membantah. Dan itu banyak terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Jadi banyak kadang-kadang permasalahan-permasalahan seperti ini datang kepada kami. Bilang, saya bekerja Ustaz. Terus kemudian suami saya bagaimana cara saya menghentikan istri saya yang terlanjur bekerja. Saya bilang, waktu Anda menikahi istri Anda bekerja dan bekerja. Nah, ini kan kesalahan kita. Kenapa mau datangi wanita yang bekerja? Makanya sekali lagi, kita ini bukan mencari istri, tapi mencari ibu bagi anak-anak kita. Saya kira seperti itu. Jadi ingat, ibu rumah tangga itu pekerjaan ya. Iya. Jangan dikira ibu rumah tangga itu bukan pekerjaan. Saya tertarik membaca sebuah tulisan, ada seorang ibu, itu kalau pagi setelah selesai pekerjaannya, dia berpakaian rapi. Nah, dia bukan ibu rumah tangga, itu pekerjaan. Jadi jangan dikira ibu rumah tangga itu bukan pekerjaan. Makanya tak kala kita mengisi kurikulum vitae pekerjaan, di situ ada ibu rumah tangga. Bukan tidak ada. Iya. Iya, bukan tidak ada. Jadi ibu rumah tangga itu pekerjaan yang paling indah bagi seorang ibu
yang tidak membutuhkan jam kerja. Jadi kalau orang kerja hanya 8 jam, bagi ibu rumah tangga kerjanya sampai kadang melebihi daripada pegawai negeri yang membutuhkan jam-jam tertentu. Saya kira itu. Baik.